Sejahat-jahatnya para Kurawa, mereka adalah lelaki yang setia pada istri, yang cinta kepada anak-anaknya, bahkan rela mati demi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Mawan Nugraha. Semoga kesehatan senantiasa terlimpah kepada kita semua, amin. Kali ini saya akan berbagi cerita masih tentang wayang. Topiknya adalah tentang kebaikan para Kurawa. Saya pernah membuat video sebelumnya tentang hal-hal yang tidak boleh ditiru di pihak Pandawa, dan saya ingin melihat hal-hal baik dari sisi Kurawa, karena bagaimanapun juga di masyarakat kita, Kurawa itu identik dengan hal-hal yang tidak baik, sifat-sifat jahat, kasar, sifat tidak kesatria, itu semuanya disematkan pada Kurawa. Padahal tidak seperti itu. Tetapi saya ingin disclaimer dulu bahwa cerita yang saya ambil ini dari cerita pewayangan pedalangan versi Jawa, bukan versi yang lain. Jadi mungkin akan berbeda dengan cerita versi India. Melihat kebaikan para Kurawa, kita lihat individunya dulu. Yang pertama adalah Prabu Duryudana atau Prabu Kurupati. Prabu Duryudana ini rajanya para Kurawa yang jumlahnya semuanya ada 100 bersaudara, di mana Prabu Duryudana ini adalah putra sulung dari 100 bersaudara di pihak Kurawa. Kebanyakan orang awam menyalahkan Kurawa atas nama Duryudana sebagai pihak yang serakah karena mengangkangin atau menguasai kerajaan Hastina yang sebenarnya hanya para Pandawa. Padahal apa yang dilakukan oleh Duryudana ini semata-mata karena ingin membela adik-adiknya. Dari 100 bersaudara, banyak sekali yang tidak terlalu normal. Seperti ada Durmagati, ada Citraksi, Citrakso, Citragada, yang semuanya itu seolah-olah seperti anak-anak yang idiot. Dan sebagai putra pertama, tentu Duryudana merasa terpanggil untuk melindungi adik-adiknya, untuk mensejahterakan adik-adiknya. Sehingga satu-satunya jalan adalah tetap bersikukuh mempertahankan Hastinapura sebagai milik para Kurawa. Jadi semata-mata yang dilakukan oleh Duryudana adalah karena rasa cintanya kepada saudara-saudaranya, pada keluarganya, dibandingkan dengan para Pandawa yang hanya berlima, yang sudah memiliki kerajaan yang disebut dengan Indraprasta. Mengapa para Pandawa masih harus ingin memiliki kerajaan Hastina? Padahal Kurawa itu juga saudara mereka, ada 100 orang yang tidak, yang sebagian besar adalah orang-orang yang tidak terlalu cerdas dibandingkan orang Pandawa. Karena kecintaannya itulah Duryudana bersikukuh mempertahankan Hastinapura. Sikap terpuji lain dari Duryudana adalah menerima apa adanya istrinya yang bernama Dewi Banowati. Meskipun sudah tahu Dewi Banowati ini bermain mata, berselingkuh dengan Arjuna, saudara sepupu Duryudana. Tetapi Duryudana masih tetap setia dan menerima apa adanya. Tetap menerima Dewi Banowati sebagai istrinya dan tetap menyayangi, sehingga memiliki anak yang bernama Lesmana Mandrakumara. Bayangkan, hanya satu istri, Dewi Banowati, itu pun digoda oleh Arjuna, dan tetap Duryudana menerima istrinya apa adanya. Adakah lelaki yang berjiwa besar seperti Duryudana? Terlebih jika dibandingkan dengan Arjuna yang mata keranjang, yang meninggalkan, yang menggoda banyak wanita dan meninggalkan begitu saja. Tokoh Kurawa berikutnya adalah Adipati Karna. Adipati Karna ini sesungguhnya adalah kakak tirinya Pandawa. Tetapi dia tetap membela Kurawa, khususnya Prabu Duryudana,
karena jasa Prabu Duryudana yang telah mengangkat harkat martabat Adipati Karna. Karena rasa balas budi inilah Adipati Karna tetap setia kepada Duryudana meskipun tahu bahwa Duryudana ini salah. Tetapi karena jasanya yang begitu besar terhadap dirinya, Adipati Karna, maka Adipati Karna membelanya, membalasnya dengan nyawa. Adipati Karna juga seorang lelaki yang sangat setia, mencintai istrinya, dan hanya satu istrinya, bandingkan dengan Pandawa yang rata-rata istrinya banyak. Selain tahu balas budi, Adipati Karna adalah seorang lelaki setia. Demikian juga dengan Duryudana, lelaki yang setia mencintai istrinya meskipun sudah diselingkuhi. Lelaki setia yang lain di Kurawa adalah Prabu Salya dengan satu istrinya Dewi Setiawati. Saking cintanya dengan Dewi Setiawati, Prabu Salya tidak pernah mendua dan tetap membela Kurawa karena tahu posisinya sebagai raja bawahan Hastinapura. Sekali lagi, meskipun tahu Prabu Salya bahwa Duryudana di pihak yang salah, tetapi karena wilayah Prabu Salya masuk dalam wilayah Hastinapura, maka dia konsisten membela Duryudana. Bukan membela watak Duryudana, tetapi lebih pada membela negaranya. Jadi selain seorang pecinta negara Hastinapura, Prabu Salya juga seorang lelaki sejati, lelaki yang setia, sama dengan Adipati Karna. Tokoh yang lain adalah Pati Sangkuni, Sangkuni atau Sangkuni. Meskipun Pati Sangkuni ini digambarkan sebagai lelaki yang licik, tapi selicik-liciknya Pati Sangkuni, dia tidak pernah mengorbankan warga Kurawa. Berbeda dengan penasihat utama Pandawa Prabu Kresna yang berani dan tega mengorbankan pihak Pandawa seperti Gatotkaca, Antarja, dan Antasena serta Wisanggeni yang semuanya mati gara-gara atas nasihat Prabu Kresna. Jadi selicik-liciknya Pati Sangkuni, dia tidak lebih licik dibandingkan dengan Prabu Kresna. Pati Sangkuni sangat tulus mencintai para Kurawa, dan itu dibelanya sampai mati di padang Kurusetra ketika perang Baratayuda. Demikian juga dengan tokoh yang lain seperti Bagawan Durna. Bagawan Durna ini selain seorang ayah yang sangat mencintai anaknya dan dia rela mati membela anaknya, satu-satunya anaknya Aswatama, sehingga Bagawan Durna ini gugur di medan laga di perang Baratayuda karena saking cintanya dengan anaknya. Jadi sejahat-jahatnya para Kurawa, rata-rata mereka adalah lelaki yang setia pada istri, lelaki yang mencintai keluarganya, lelaki yang cinta kepada anak-anaknya, bahkan rela mati demi keluarganya. Bayangkan dengan Pandawa yang mereka egois dengan tujuannya, yaitu merebut tahta Hastinapura. Meskipun hampir semua anak-anak Pandawa meninggal dunia demi membela keinginan ambisi para orang tuanya. Demikian cerita tentang kebaikan Kurawa yang kalau kita bandingkan secara pribadi, lebih banyak perilaku baik di pihak Kurawa dibandingkan dengan pihak Pandawa. Sebagian besar para Kurawa adalah lelaki ksatria, lelaki yang membela tanah airnya, cinta keluarga, cinta istri, dan cinta anak. Dan mereka semua rela mati demi membela kehormatannya. Itulah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari pihak Kurawa. Semoga menambah wawasan dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.